Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunita dengan NIM 0704181036. Nah, saya dari jurusan Biologi, Biologi 1, semester 4, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jadi kali ini saya akan membahas tentang cleavage atau pembelahan. Setelah itu saya akan membahas tentang blastula, lalu implantasi. Nah, apa itu cleavage? Cleavage merupakan fase pertama atau fase awal dari perkembangan embrio. Cleavage itu terjadi sangat cepat dan dia akan membelah secara mitosis yang terjadi dia yang terjadi pas fertilisasi. Jadi ada dua poin penting atau poin yang sangat krusial dalam proses pembelahan zigot ini. Nah, yang pertama, terjadinya penambahan jumlah sel yang sangat banyak. Yang selanjutnya akan berdiferensiasi dan akan mengalami gastrulasi untuk membentuk organ-organ. Lalu yang kedua, itu terjadinya peningkatan rasio dari nukleus atau sitoplasma. Sel telur tadi gitu kan, itu membutuhkan banyak sekali sitoplasma untuk mensupport terjadinya embriogenesis. Oleh karena itu, rasio nukleus yang banyak tadi gitu dan sitoplasma yang banyak tadi itu akan mengoptimalkan fungsi dari sel-sel ini. Nah, kemudian ada dua hal yang berbeda dari cleavage pembelahan pada zigot dengan mitosis biasa, yaitu yang pertama, pembelahan atau sel-sel blastomernya itu tidak mengalami peningkatan atau tidak mengalami penambahan tumbuh, tetapi dia mengalami penambahan massa sel. Di sini dia tidak membesar gitu kan. Nah, inilah yang memungkinkan untuk terjadinya peningkatan yang sangat banyak terhadap rasio nukleus dan sitoplasma. Nah, pada tahap pembentukan blastomer, inti sel-sel itu membelah, hanya mengalami dua fase. Dari pembelahan sel, kalau kita masih ingat gitu kan pelajaran cycle cell, kan ada fase S, M, G1 dan G2. Nah, pada saat pembelahan blastula ini, dia cuma mengalami fase S dan M saja. Nah, artinya fase sitogenesis dan mitosis, dan biasanya dia terjadi fase G1 dan G2. Itu hanya sedikit atau bahkan biasanya dia tidak mengalami sama sekali. Nah, kemudian pembelahan ini terjadi sangat cepat dan sitogenesis itu terjadi antara 1 jam, kemudian tipikal sel somatiknya itu akan mengalami divide secara slowly atau secara pelan-pelan sampai berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Kemudian muncul pertanyaan gitu kan, selanjutnya bagaimana berbeda gitu kan, siapa yang meregulasi antara meregulasi mekanisme terjadinya cleavage gitu kan. Nah, apa yang membedakan dari itu gitu kan? Nah, yang membedakan itu adalah yang pertama, seberapa banyak yolk yang ada. Nah, setiap sel telur itu punya yolk atau sel kuning telur gitu kan. Nah, ini yang akan menentukan bagaimana proses pembelahan atau cleavage, dan kita bisa baca gitu kan, isolisetal, mesolisetal, telolisetal, dan ada sentrolisetal. Ini bisa kita baca di materi gitu kan. Nah, kemudian tipe pembelahan ini tergantung pada yolk itu gitu kan. Ada pembelahan yolk itu holoblastrik,
atau heteroblastik. Nah, kemudian tipe-tipe dari pembelahan itu didasarkan oleh yolk yang ada. Nah, bisa dilihat dari gambar. Nah, dari gambar sebelah saya gitu kan, ada tahap-tahap gitu kan. Tahap-tahap pembelahan itu terjadi mulai dari pertama ada fertilisasi gitu kan. Setelah terjadi fertilisasi, kemudian sel itu membelah menjadi 2 sel, lalu membelah menjadi 4 sel, lalu membelah lagi menjadi 8 sel. Nah, selanjutnya akan dikenal sebagai morula. Nah, selanjutnya dia akan akan terjadi yang namanya gastrula. Lalu ketika proses gastrula ini, nah inilah yang akan mengalami implantasi. Nah, kadang-kadang ketika terjadinya proses implantasi ini adanya sedikit luka. Nah, tidak di endometrium. Ini akibat apa? Dari mendesaknya sel-sel blastula ke dalam endometrium. Makanya kadang-kadang kenapa gitu kan wanita yang hamil itu mengalami bercak-bercak pendarahan. Nah, untuk bidang-bidang pembelahan itu bisa kita baca lagi bagaimana bidang pembelahan, pola pembelahan dan sebagainya gitu kan. Nah, untuk tipe-tipe pembelahan itu memang ya seperti itu gitu loh. Nah, kenapa ya setiap hewan itu mengalami misalnya kayak echinodermata gitu kan, dia mengalami holoblastik gitu kan. Kenapa gitu kan? Kenapa dia holoblastik ya? Ya karena memang posisi yolknya seperti itu gitu. Ya karena keadaan yolknya seperti itu, karena dia mesolisektal dan isolisektal, ya kebanyakan dia mengalami holoblastik. Contohnya juga ada mamalia yang dia mengalami pembesaran secara holoblastik gitu kan. Nah, kenapa seperti itu? Ya memang karena tipe yolknya seperti itulah, maka dia akan mengalami pembelahan holoblastik, tidak bisa mengalami pembelahan meroblastik. Nah, emang sudah seperti itu gitu. Nah, selanjutnya pada saat di dalam pembelahan ini, nah ini berbeda gitu kan, itu berbeda gitu. Sudah dijelaskan tadi gitu kan. Nah, bagaimana sel-sel ini pada saat cleavage ini dia tahu kapan dia harus membelah. Nah, di sini nanti ada yang mengontrol. Nah, biasanya yang mengontrol itu adalah protein. Ada protein namanya CDK1 atau cyclin dependent kinase gitu kan. Lalu ada cyclin dependent kinase. Nah, enzim ini yang selalu hadir di dalam sel. Dia biasanya memfosforilasi protein lainnya untuk untuk teraktivasi gitu kan. Nah, kemudian ada enzim cyclin B. Nah, biasanya cyclin B ini ada setelah metafase dan selanjutnya akan terjadi destroy gitu kan. Terdestroy lah dia gitu. Nah, selain enzim itu ada berbagai protein-protein yang lain. Protein ada tirosin, ada cyclin B dan lain-lain sebagainya gitu kan. Nah, kemudian ada faktor-faktor pembelahan. Nah, itu harus dibaca lagi gitu kan, gimana protein itu mampu mengontrol terjadinya mitosis gitu kan. Nah, protein-protein inilah yang mengontrol seberapa banyak sel itu harus membelah dan kapan harus membelah, disfungsi atau abnormalitas pada saat proses pembelahan. Nah, kemudian bagaimana sel-sel blastomer itu mengontrol gitu kan, seberapa cepat harus terjadinya membelah. Nah, pada saat ini, pada saat mitosis fase itu nanti ada namanya faktor promotor gitu kan. Nah, ini lebih kepada ke genetika atau kepada molekuler gitu. Nah, di sini akan juga berperan cyclin B sama CDK1 gitu kan. Di sini ketika proses ini si cyclin ini yang akan melakukan degradasi dan lain sebagainya gitu kan. Nah, selain itu nanti ada juga pengaktifan NTV yang NTV ini merupakan salah satu protein
sama seperti stream atau gene stream gitu kan. Nah, ini juga akan berperan seberapa cepat blastomer itu membelah sehingga bisa terkontrol gitu kan. Selanjutnya setelah terjadi proses gastrula, setelah itu cleavage, kemudian terus morula, terus setelah itu dengan apa namanya, dikenal dengan gastrula gitu kan, atau terus setelah itu perubahan sel-selnya dikenal dengan sel blastula gitu kan. Selanjutnya sel-sel dikenal ini blastomer lain, rongga-rongganya itu dikenal sebagai dengan blastosol. Nah, selanjutnya dia akan mengalami implantasi gitu kan. Ini itu terjadi gitu kan, proses tertanamnya embrio tadi atau blastula tadi ke dalam dinding rahim atau endometrium gitu kan. Nah, biasanya itu terjadi pada hari ke-5 sampai ke-8 gitu kan dari perkembangan embrio. Ini pada mamalia gitu kan. Nah, biasanya pada saat terjadinya zona felicida, dia akan lenyap sehingga terjadi peningkatan gitu kan. Lalu ion kalium biokarbonat yang dia itu akan membantu implantasi. Untuk gambar boleh dilihat di gambar gitu kan, gimana proses implantasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.